sekitar 2 jam waktu pengerjaannya, kayak gitu. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Hari Sabtu apa hari Minggu? Terserah, kalian bebas mengerjakannya mau hari Sabtu atau hari Minggu, pokoknya saya kasih waktu di hari Sabtu Minggu itu, gitu. Bebas Oh, mau kerjain itu. jam Makasih. 8 malam, mau ngerjain sama Ayang, ditemenin Ayang gitu kan, biar semangat, Oh, bebas. oh iya Bu, Boleh temennya Ayang, siap. banget. Betul. Iya, temenin Ayang kan. Iya enggak? Kan biar semangat. Kalau belum punya Ayang gimana Bu? Enggak apa-apa, cari dulu Ayangnya. Ya. Beli, beli, beli. Ayam Wah, satu kayak cabai aja. Kayak cabai aja kamu beli ayang. Ayam ya kalau beli. Berapa tuh sekilo gitu. Oke ya. Ayam Baik, goreng. ayam goreng. Ayam goreng apa ayam bakar nih? Oke. Hari ini kita akan lanjut next materi. Ini new materi buat kalian. Jadi kalian bener-bener baru banget apa sih di trigonometri itu. Kalau kalian pernah dengar tentang silangan, nah itu trigonometri. Nah itu seperti apa sih Bu? Nanti kita akan belajar itu materinya kayak gimana. Cuman yang jelas materi ini tuh penting banget. Kalau kalian nanti mau jadi kontraktor, terus kalian ngukur tuh pasti mau bikin bangunan. Biar bangunannya nggak condong, biar bangunannya tetap safe. Terus bagaimana atapnya dibuat supaya air hujannya itu tidak membasahi yang lainnya, supaya air hujan nanti jatuhnya itu tidak eh, apa namanya, tidak sampai di tanahnya tetangga, kayak gitu kan. Seperti itu kan yang harus diperhatikan kalau kita membangun suatu rumah, membangun suatu bangunan gitu kan. Nah, konsep trigonometri inilah nanti yang akan kita pelajari di situ. Jadi itulah yang akan kita jadikan bekal kalau kita mau jadi seorang engineer. Jadi semua engineer apapun trigonometri ini penting banget gitu. Terus seperti apa sih Bu trigonometri? Ini ya, habis ini saya jelasin. Kalian sudah pernah belajar tentang segitiga siku-siku kan? Udah pernah kan? Kayak gimana tuh segitiga siku-siku? Ada yang tahu nggak? Segitiga siku-siku tuh segitiga yang kayak gimana? Masa udah lupa? Segitiga siku-siku? Salah satu sudutnya 90 derajat. Oke, good. Jadi segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat itu pasti segitiga siku-siku. Nah, kita akan bermain di situ. Terus kalau kita ngomong-ngomong masalah segitiga siku-siku nih, masih ingat nggak yang namanya aturan Pitagoras? Ingat? Aturan Pitagoras. Ingat Lupa nggak? aku. Astaga. Kalau kita punya yang kuadrat-kuadrat itu loh, masa sih satu kelas tentang aturan Pitagoras? Ingat sama sekali nih tentang aturan Pitagoras? Jelas? Huh? No one remember about Pythagoras? Yang itu ya Bu, Yang yang mana? B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah Mhm. B kuadrat. Bener. Konsepnya sih itu. Cuman apa tuh? A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa? Coba kita explore lebih dalam lagi. Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Ayo, apa tuh? Apa ngguh? Raihan mungkin? Alas dan tinggi mungkin Bu. Alas dan tinggi, oke. Jadi kalau kita punya suatu segitiga, bentuknya siku-siku, nah, sisi miring kuadrat gitu kan, sisi miring kuadrat itu akan sama dengan apa? Kuadrat jumlah dari kedua sisi pembentuk siku-sikunya, kayak gitu kan. Jadi kalau seandainya saya punya segitiga siku-siku seperti ini saya izin share screen ya sebentar. Ini laptop saya juga lagi agak rewel. Wait. Sabar.
Sabar ya, sebentar ya. Ini nggak tahu nih, laptopnya Bu Kinan hari ini agak-agak rewel. So, agak susah ini. Udah sinyalnya agak susah juga. Laptopnya agak rewel juga. Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah? Udah, Bu. Oke. Nah, Sudah, Bu. kalau saya punya segitiga seperti ini nih, segitiga seperti yang sudah terpampang di depan kalian, ini segitiganya segitiga siku-siku kan? How do you know kalau ini segitiga siku-siku? How do you know if this triangle is right triangle? Dari mana taunya kalau ini segitiga siku-siku? Yang titik B sudutnya 90 derajat. Benar, karena di titik B, jadi kuncinya kenapa dia disebut segitiga siku-siku ini? Ada tanda yang seperti ini. Jadi kalau kita punya segitiga, however itu bentuknya nggak siku-siku gitu ya, bentuknya kayak nggak tegak lurus, tapi kalau ada tandanya seperti ini, berarti dia mengindikasikan bahwa dia siku-siku. Jadi identitinya segitiga siku-siku itu dia pasti punya tanda kotak seperti ini. Pasti apapun yang terjadi, dia adalah segitiganya segitiga siku-siku, kayak gitu. Oke, jelas ya. Nah, yang namanya segitiga siku-siku, mungkin nggak sudut yang lain. Segitiga kan punya 3 sudut tuh. Mungkin nggak sudut yang lainnya juga siku-siku? Pertanyaan saya. Mungkin nggak? Segitiga siku-siku punya 2 sudut siku-siku. Mungkin tidak. Tidak, Bu. Kenapa kok tidak? Kenapa ayo? Kenapa kok tidak? Kenapa segitiga siku-siku hanya mungkin memiliki 1 sudut siku-siku saja? Kenapa? Kenapa tuh? Ayo, coba dijawab pertanyaan dari saya. Oke, kita flashback dulu ke zaman SMP. Segitiga kan dia punya 3 sudut tuh, ya kan? Berapa sih jumlah ketiga sudut itu kalau menurut aturan yang sudah pernah kita pelajari? Jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah berapa tuh? 3. Itu banyak sudutnya, Om. Ini jumlah sudutnya, jumlah ukuran sudutnya. Kalau banyak sudutnya memang ada 3. Tuh, kalau saya boleh nyebut nih, di sini dari segitiga yang sudah terpampang nyata di depan kalian ini, ada sudut alfa, ada sudut beta, sama sudut siku-siku. Nah, banyak sudutnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Tapi bagaimana dengan jumlah ketiganya? Jumlah dari alfa, beta, dan sudut siku-siku ini. Berapa? Ada yang masih ingat? Guys, masa lupa? Astaga. 180 apa bukan, Bu? 180. Jadi, kalau kita punya suatu segitiga, segitiganya apapun, mau segitiga tumpul, mau segitiga lancip, mau segitiga siku-siku, jumlah ketiga jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jadi jumlah alfa ditambah beta ditambah sudut yang satunya ini pasti 180 derajat. Nah, sekarang kita explore lagi. Kalau salah satu sudutnya sudah 90, berarti yang tersisa tinggal berapa tuh? 180 dikurangi 90 kan yang tersisa tinggal 90 kan? Kalau sudut satunya juga 90, mungkin tidak terbentuk suatu segitiga. Tidak mungkin kan? Jadi itulah alasannya kenapa sudut siku-siku dalam suatu segitiga itu pasti cuman hanya ada 1 saja. Karena dia tidak mungkin kalau punya 2. Gitu. Oke, bisa dipahami?
Jadi begitu ya, hanya ada satu sudut siku-siku dalam suatu segitiga siku-siku. Nah, terus sudut yang lain bagaimana? Sudut yang lain, karena tadi sudut yang satunya sudah siku-siku, berarti yang tersisa jumlah alfa dan beta adalah 90 derajat kan? Nah, 90 derajat ini dari dua sudut, jumlah dari dua sudut. Makanya kenapa dua sudut yang lain dalam suatu segitiga siku-siku itu pasti sudutnya adalah sudut lancip. Terus berapa sudutnya? Bebas, kombinasi berapapun, asalkan jumlah dari kedua sudut itu tadi adalah 90 derajat. Nah, itulah ciri-ciri segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita kaitkan sama aturan Pitagoras yang sudah pernah kita pelajari. Kalau saya punya segitiganya adalah segitiga siku-siku, di B seperti ini, segitiga ABC, siku-siku di B, bagaimana aturan Pitagorasnya? Gitu. Ayo, gimana? Ada yang tahu? Tadi Tangguh kan sudah nyebut tuh, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, Bu. Nah, saya sekarang mau tanya, lah kalau saya punya ABC-nya seperti ini, apakah aturannya tetap A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat? Nah, ABC-nya apa tuh? Gitu. Sekarang coba. Ada yang masih ingat? Gimana nih kalau saya punya bangunnya seperti ini? Tuh. Iya guys. Gimana nih? Ini ide? Coba tuliskan di kolom komentar, ayo. Coba tulis di kolom chat. Penasaran nih Bu Kinan. Masa ada yang ingat? Kalau nggak mau jawab, nggak apa-apa nih, tulis di kolom komen, di kolom chat. Ayo. Serius ini sekelas nggak ada yang jawab. Materi SMP loh. Ayo apa? Lupa, Bu. Pasti Pangeran. Tadi apa, Bu? Pertanyaannya, Bu. Kalau kita punya segitiga seperti ini, aturan Pitagorasnya bagaimana? Oke, ingat nggak? Aturan Pitagoras itu adalah sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi pembentuk siku-sikunya. Nah, sekarang kalau saya punya segitiganya seperti ini, sisi pembentuk siku-sikunya sisi apa? Kalau saya punya segitiga ABC seperti ini, sisi pembentuk siku-sikunya sisi yang mana? B. B? Kayak namanya sisi kan terdiri dari dua segmen kan, dua poin kan, dari suatu segmen garis kan. Jadi kalau saya punya segitiganya ABC seperti ini, yang menjadi sisi pembentuk siku-siku itu adalah sisi AB dan sisi BC. Oke? Kenapa disebut sisi pembentuk siku-siku ya? Karena dua sisi inilah yang membentuk sudut siku-siku. Kalau sisi yang membentuk sudut beta berarti BA dan AC. Kalau sisi pembentuk sudut alfa berarti AC dan CB. Kayak gitu. Bisa dipahami? Oke. Jadi bagaimana sisi pembentuk siku-sikunya? Sisi yang mana? Ayo, yang mana tadi? Sisi pembentuk siku-sikunya? Sisi AB dan sisi BC. Nah, sisi miring yang mana berarti? Sisi miring itu adalah sisi yang di depannya sudut siku-siku. Jadi sisi AC. Maka sesuai dengan aturan Pitagoras, kita punya nih, apa tuh? AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Jadi seperti itu. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat itu terbentuk dari kedua sisi pembentuk siku-sikunya. Jadi kuadrat jumlah kuadrat dari kedua sisi pembentuk siku-sikunya. Gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi jangan ngomong ABC gitu ya. Jadi kita menyesuaikan bentuk kuadrat dari kedua sisi pembentuk siku-sikunya. So, kalau ini nanti apanya ada gitu ya. Misalkan saya punya di sini adalah K, misalkan di sini saya punya L,
Terus di sini saya punya M. Berarti sesuai dengan aturan Pitagoras, maka apa yang berlaku? Ayo, coba. Kalau saya punya bentuknya seperti ini, sesuai dengan aturan Pitagoras, sekarang tanggal 1 Maret. Nomor absen 1 nih. Siapa? Ayo, nomor absen 1. Ayo, sudah langsung jawab saja. Daripada bukinan Pak lihat absen loh. Agita? Halo? Kalau tidak jawab berarti absennya bukinan ganti alfa. Oh, emang Agita udah alfa ya? Oke. Tanggal 1 bulan 3, berarti tanggal 4. Oke. Aisyah Huria. Kalau enggak jawab berarti bukinan ganti alfa absennya. Halo? Aisyah Huria? Halo? Oke, alfa ya berarti. Karena tidak menjawab. Aisyah Nuria on mic tapi suaranya nggak masuk, Bu. Suaranya nggak masuk. Ini Suara on mic saya atau ya? suaranya Aisyah? Aisyah on mic Oh, ini. oke. Berarti diketik aja kalau gitu di ini. Apa namanya? Diketik aja di kolom chat. Oh, enggak Aisyah. Ayo Aisyah, coba dijawab, diketik di kolom chat. Halo. Halo Aisyah. Soalnya apa? Soalnya adalah berdasarkan segitiga yang sudah ada di layar kalian, aturan Pitagorasnya yang berlaku seperti apa? Ayo coba dilihat. Aturan Pitagoras yang berlaku seperti apa tuh? Yang lain siap-siap ya. Disiapkan jawabannya. Habis ini nanti saya akan panggil lagi. Kalau tidak menjawab berarti absennya saya ganti alfa. Padahal kan tinggal ini aja. Tinggal apa namanya? Tinggal ngikutin yang tadi toh. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya yang mana tuh? Nggak ada A, B, C di situ. Di situ adanya KLM, Dok. Coba gimana? Di situ adanya KLM. Jadi saya nggak ngomong A, B, C sama sekali. Dari mana tuh berarti? Oke, at least Aisyah sudah mencoba menjawab ya. Oke, next. Thank you Aisyah. Saya langsung ganti ke Fadila. Ayo, Dok. Dok Fadila. Ya, sebentar, Halo? Bu. Bentar, Bu. Oke, oke. Itu tadi aturannya kan, Bu? Coba aturannya seperti apa berarti? Kalau saya punya segitiga seperti yang itu tadi, lalu bagaimana aturannya? Yuk, gimana? Coba dicermati. Di situ ada titiknya ada titik K, L, sama M. Jadi KLM adalah pembentuk segitiga siku-sikunya. Nah, lalu bagaimana kalau saya punya seperti itu?
Aturan Pythagoras yang berlaku tuh seperti apa? Itu jawabannya sama seperti punyanya Aisyah, tapi bedanya beda huruf kan, Bu? Heeh. Gimana? Bingung, Bu. Bingung? Iya. Oke, baik. Jadi, kalau saya punya bentuk seperti ini, yang lainnya semua jadi perhatikan ya. Jadi, kalau saya punya bentuk segitiga seperti ini, maka aturan Pythagoras yang berlaku adalah kita cek dulu sisi miringnya yang mana. Coba lihat, sisi miringnya yang mana kalau kita punya segitiga seperti ini? KM. KM. Oke, berarti KM kuadrat, gitu kan? Sama dengan ya udah sisi KM kuadrat kan. Nah, yang sisanya tinggal sisi yang lainnya tuh. Sisi yang lainnya berarti apa? Yang lainnya sama KL KL sama LM. ya udah, berarti KL KL kuadrat ditambah LM. LM kuadrat. Nah, kayak gitu. Oke. Pokok kuncinya adalah sisi miring kuadrat. Jadi sisi miringnya dulu. Kita lihat dulu sisi miringnya di sebelah mana. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Kalaupun segitiganya nanti akan dibolak-balik, tetap aturannya adalah sisi miring kuadrat. Sisi miring itu yang mana? Sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya bentuknya seperti ini nih. Coba cek. Berarti sisi miringnya yang ukuran berapa nih? Kalau saya punya segitiga seperti ini, sisi miringnya yang mana? Yang sisi ukurannya berapa? 1, 1, atau akar 2? Akar Satu. 2, Bu. 1 atau akar 2? Akar 2. Satu. Ingat, Akar 2. ada yang 1, ada yang akar 2 nih. Akar 2, Kita Bu. balik lagi ke Ganti teori yang 2. tadi. Akar 2, Bu. Teorinya tadi adalah sisi miring itu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Oke. Nah, sekarang sudut siku-sikunya di mana tuh? Atas. Di atas kan? Berarti sisi yang di depannya sudut siku-siku yang mana? Akar 2. Nah, Akar 2. akar 2. Oke, clear ya? Jadi, sesuai dengan aturan ini, aturan Pythagoras yang berlaku apa coba? Sisi miring kuadrat sama dengan sisi kuadrat jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lainnya. Berarti gimana? Akar 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Gitu kan? Berlaku tidak? Coba cek. Akar 2 kalau dikuadratkan 2 kan? 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1. Ya udah, berarti bener kan aturan itu? Jadi kalau sesuai dengan yang di sini, maka saya akan memiliki aturannya bagaimana? Sebentar. Jadi aturannya adalah akar 2 kuadrat gitu ya. Sebentar, ini kok macet. Akar 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Gitu ya, yang berlaku berarti ya. Oke, bisa dipahami? Jadi sisi miring kuadrat sama dengan 1 kuadrat, 1 kuadrat. Gitu. Oke? Next, sekarang kita coba. Nah, kalau saya punya sudut segitiganya seperti ini. Ada segitiga ABC. Nah, cek sekarang. Kalau saya punya seperti ini, bagaimana? Aturan yang berlaku apa coba?
Oke, gimana kalau saya punya bentuk seperti ini? Buat rumus tapi Kenapa? itu yang kayak AC kuadrat sama dengan Heeh. B kuadrat ditambah Heeh. BC kuadrat. Benar, benar Fauzan, benar-benar. Jadi, kalau kita punya segitiganya miring seperti segitiganya hadap ke bawah seperti ini ya. Jadi aturannya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kayak gitu. Oke, next ya. Nah, udah. Kalau saya punya bentuknya seperti ini. Tuh, saya punya segitiga nih. Jadi saya punya segitiga yang sisinya 1, 2, sama akar 3. Berarti aturan Pitagoras yang berlaku seperti apa? 2 kuadrat sama dengan 1 Heeh. kuadrat ditambah 3 akar Oke, 3 akar 3 kuadrat gitu ya. Jadi semuanya sudah jelas kalau saya punya bentuknya seperti itu, maka aturannya gitu. Aturannya adalah 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Nah, oke. Sudah ya, clear ya tentang aturan Pitagoras? Saya belum paham, Bu. Siapa yang belum paham? Saya. Ya, yang belum paham di mananya? Semuanya, Bu. Kenapa? Semuanya, Bu, juga. Loh iya, apanya dulu yang belum paham? Saya nggak mau kalau ngomongnya semuanya, bagian part mana. Kita kan punya segitiga yang barusan. Nah, Ya, Bu. segitiga yang mana yang belum dipahami gitu. Yang tadi panjenengan bicarakan. Oke, sekarang perhatikan di situ. Sisi miringnya yang mana? Yang miring ya, Bu. Sisi miring tadi apa Bu Kinan ngomongnya? Apa Rek sisi miring tadi? yang berada di depan Yang berada di depan siku. Oke, sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, sekarang coba Rafif cek. Di situ mana yang sisi yang berada di depan sudut siku-siku? Sisi yang mana? 2 ya, Bu. 2. Ya sudah, berarti 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Oke, saya minta semuanya memperhatikan ya sejak awal. Pokoknya nggak mau nanti Bu Kinan kalau di tengah-tengah, Bu saya nggak paham. Terus harus ngulang dari awal. Saya nggak mau. Semuanya harus fokus dan memperhatikan. Siap, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Dalam segitiga siku-siku ini ada sudut-sudut yang istimewa, Rek. Jadi segitiga siku-siku itu tidak semata-mata segitiga yang biasa. Namanya saja sudutnya sudut istimewa. Dia punya sudutnya adalah sudut 90 derajat. Nah, dalam segitiga siku-siku ini ada 2 sudut istimewa. Sudutnya sudut apa? Nah, sekarang coba. Kalau saya punya nih, segitiganya seperti yang sudah kalian lihat di layar masing-masing. Segitiganya seperti ini ya. Kalau di sini sudutnya diketahui 60 derajat, terus di sini sudutnya siku-siku, berarti sudut yang satunya besarnya berapa? 30 derajat. 30 derajat. Oke kan? Jadi, kita akan punya suatu triple sudut siku-siku gitu ya. Ukurannya adalah 30, 60, sama 90. Nah, yang kedua sekarang. Kalau saya punya segitiganya seperti ini. Kalau saya punya segitiganya seperti yang atas tadi, ini. Nah, kalau saya punya segitiganya seperti ini, di sini sudutnya siku-siku, di sini 45, berarti yang di sini berapa sudutnya? 45. 45 juga, ya kan? Jadi kita punya 2 tipe segitiga siku-siku yang istimewa. Yang pertama adalah sudutnya tadi, berapa kelipatannya berapa ukuran sudutnya tadi? 30, 60, sama 90, gitu kan? Nah, sudut yang kedua saya punyanya adalah
sudut ini 45, 45 sama 90. Jadi itulah dua tipe segitiga siku-siku yang istimewa. Nah, kita akan pelajari bagaimana sih perbandingan sisi-sisi pada kedua segitiga itu, pada kedua jenis segitiga itu gitu. Sebentar, saya bukakan gambar yang lebih bagus. Wait. Sebentar ya. Nah, habis ini saya minta kalian buat observasi, buat observing bagaimana bagaimana perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang ukuran sudutnya tadi. Yang pertama adalah 30, 60, 90 sama yang kedua kalau ukuran sudutnya adalah 45, 45 sama 90. Nah, di sini kalian cek, kalian eksplorasi, kalian observasi bagaimana ukuran sudutnya. Gitu. Bentar. Wait ya, sebentar. Saya screenshot, habis ini saya kirim ke grup ya. Kalian observe di situ ada beberapa jenis segitiga gitu. Nah, coba kalian lihat perbandingan sisinya seperti apa. Di situ sudah diketahui sudutnya begitu. Terus kalian lihat. Kalau sudutnya ukurannya istimewa, tadi kan saya bilang sudutnya berukuran istimewa kan? Nah, kalau sudutnya berukuran istimewa, apakah sisi-sisinya juga istimewa? Seperti dia yang selalu istimewa di hati? Katanya gitu ya. Kita cek. Nah. Oh iya, saya belum join di grup nih. Di grup kelas. How to ini. Admin kelas siapa sih? Pak Aris ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sebentar. Saya coba telepon Pak Aris ya. Saya minta buat dijoinkan karena saya butuh kirim. Kemarin saya kirimnya ke Dito karena saya nggak tahu ininya. Sebentar, saya call Pak Aris dulu. Wait. Oke, wait ya, Pak Aris sudah film, habis ini saya kirim. Coba cek ya gambarnya oke nggak? Nanti kalau nggak oke bilang ke Bukinan. Karena ini Bukinan kan buat
apa namanya buat PPT-nya tuh online. Saya bikinnya ngetik online. Jadi kalau saya download jadinya nggak bagus gitu. Makanya ini mau saya coba apa namanya? Mau saya coba saya screenshot terus saya kirim. Wait ya. Sebentar. Sebentar ya. Bikinan baru connect nih. File pertama, oke nggak? Gimana? Gak ya guys? Yang saya kirim bisa terbaca dengan jelas atau tidak? Jelas. Bisa, Bu. Jelas Jelas. nggak? Bisa, bisa, Bu. Maksudnya Bisa. tulisannya bisa. Oke. Jelas. Bisa, Kalau Bu. begitu berarti saya next lainnya. Oke. Delay banget ya, sedih saya. Saya ngomongnya kapan terus jawabnya baru beberapa detik kemudian, jadi saya kayak merasa ngomong sama apa gitu. Aduh ya Allah, kasihan sekali saya. Bentar ya. Parah ini internet saya. Kalian di rumah ada yang itu nggak sih? Mut-mutan sih kalau internet di saya itu. Jadi kalau Ya, pas Bu. bagus banget, tapi kalau pas nggak bagus ya kayak gini nih jadinya. Kesel nggak sih guys? Kesel, Bu. Tapi harus Sampai tetap saya terus remedi, Bu. senyum ya. Curhat jadinya Rafif. Nah, ini saya observe. Saya kirimin beberapa gambar, silahkan di-observe ya. Jadi gambar yang pertama, gambar untuk yang blok pertama ini adalah segitiga dengan sudut yang tetap. Jadi sudutnya adalah berapa tadi gandengannya? Piro tadi gandengannya? Sudutnya sudut apa aja? Halo? Gimana tadi sudutnya sudut apa saja? Cek, 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 cek. Sekarang coba nih, beberapa file dibaca, dipahami.
untuk blok yang pertama ya. Jadi blok yang pertama, segitiganya adalah segitiga dengan ukuran sudut 30, 60, 90. Nah, sekarang giliran blok yang kedua nih. Segitiga istimewa yang kedua, sudutnya adalah 45, 45 sama 90. Nah, karena dua sudut yang lainnya sama gitu ya. Jadi dalam suatu segitiga, kalau dua sudut yang lainnya sama, seperti yang saya kirim ini, seperti yang saya akan kirim, itu nanti dia akan membentuk suatu segitiga, namanya segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini lebih istimewa lagi. Kalau yang sebelumnya tadi kan dia cuma siku-siku saja. Siku-siku yang yang ukuran sudutnya adalah 30, 60 sama 90. Nah, ini lebih istimewa lagi karena sudutnya adalah sudut 45, 45, 90. Jadi dalam suatu segitiga, kalau kita punya dua sudutnya sama, maka sisi-sisi yang ada di depan sudut itu dia akan membentuk ukuran yang segitiganya disebut segitiga sama kaki. Karena di sini segitiganya segitiga siku-siku dan dua kakinya sama, maka disebut sebagai segitiga siku-siku sama kaki. Gitu. Kalian observe. Bagi ukuran sisinya, perbandingan ukuran sisi dari segitiga-segitiga ini seperti apa. Ini urut ya filenya. Jadi nanti kalian membacanya harus urut karena ada beberapa soal yang nggak cukup saya jadikan dalam satu slide. Terus ini saya buat begini. Habis nanti coba saya tampilkan. Jadi ini file PPT-nya memang ada di sini. Buat dokumen pribadi kalian. Jadi konsepnya kalau kita bermain dengan segitiga siku-siku, kita pasti melibatkan yang namanya aturan Pitagoras. Apapun yang terjadi, kita pasti menggunakan aturan Pitagoras. Nggak bisa enggak. Makanya tadi kenapa di awal saya sebutkan aturan Pitagoras itu kalian harus bisa ya, memang seperti ini. Karena nanti ke depan kita akan terus menggunakan aturan Pitagoras. Karena konteks kita yang namanya trigonometri, itu kita akan bermain pada segitiga siku-siku. Ya, next akan segitiga sembarang juga. Tapi konsep utamanya kita belajar di segitiga siku-siku. Jadi perbandingan trigonometri itu semestanya adalah segitiga siku-siku. Ibaratnya kalau kita mau nanam jagung gitu ya, ini tanahnya. Gitu. Tanahnya adalah segitiga siku-siku. Nah, udah ya. Jadi beberapa filenya sudah saya kirim. Nah, ini tampilannya. Jadi ini PPT yang Bukinan buat. Oke. Bentar, kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Halo? Terlihat, Bu. Oke, kelihatan ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, segitiga siku-siku itu dia punya dua segitiga istimewa. Nah, yang pertama ini segitiga siku-siku sama kaki, sama yang kedua adalah segitiga siku-siku dengan sudut yang lainnya adalah 30 sama 60. Nah, segitiga siku-siku sama kaki, segitiga yang sudutnya itu tadi. Yang sudutnya adalah 45, 45 sama 90. Nah, nih yang pertama. Yang pertama, jadi ingat ya, apapun yang terjadi, kalau misalkan kita punya suatu segitiga siku-siku, terus sisi yang salah satunya sudah diketahui 30, berarti sisi yang lainnya,
salah satu sudutnya diketahui siku-siku dan sudut yang lainnya adalah 30. Berarti sudut yang lain ukurannya berapa? Hello, 60. 60 derajat. Jadi 60, Bu. pokoknya itu triple ukuran sudut itu penting. 30, 60 sama 90. Nah, kalau dari semua segitiga itu, di sini saya punya beberapa case ya, ada segitiga 1, segitiga 2, sama segitiga 3. Nah, di sini untuk segitiga pertama, kita punya segitiganya adalah segitiga ABC dengan sudut C-nya 30 derajat, terus diketahui lagi panjang sisi AB adalah 4 dan panjang sisi AC adalah 8. Nah, sekarang kita mau observing nih, kita mau observasi bagaimanakah perbandingan ketiga sisi pada segitiga yang ukuran sudutnya adalah 30, 60, sama 90 ini gitu. Nah, sekarang dicoba. Terus Bu, saya tahu sisi BC-nya dari mana ya? Berarti harus dicari dulu ya kan? Carinya dari mana? Kita gunakan aturan Pythagoras seperti yang tadi. Jadi kalau saya punya segitiga ABC seperti ini, maka tadi kan berlaku bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, gitu kan? Lalu, bagaimana dengan BC kuadrat? Ya udah, sama aja, berarti tinggal dibolak-balik kan? Berarti kalau saya punya BC kuadrat, itu bisa dicari dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kayak gitu. Oke, silahkan dicermati dulu ini bagaimana ukuran sisi BC-nya. Nanti kalau sudah ukuran BC-nya sudah ketemu, berarti bagaimana perbandingan ketiga sisinya gitu. Jadi perbandingan ketiga sisinya dari sisi yang terpendek. Sisi yang terpendek bagaimana? Nah, yang perlu kalian catat bahwa besar sudut itu nanti akan relate ke panjang sisinya, Rek. Kalau sudut semakin kecil, maka sisi yang ada di depan sudut itu pun juga semakin kecil. Jadi kalau di sini ada sudutnya ada 30, 60, sama 90, berarti nanti sisi yang terpendek adalah sisi yang berada di sudut terkecil juga. Gitu. Sudut terkecilnya berapa? 30. Berarti sisi terpendeknya adalah sisi yang berada di depan sudut 30 derajat. Berarti sisi yang apa? Sisi AB. Itulah sisi terpendeknya. Terus sisi yang lebih panjang lagi ada sisi BC, terus sisi yang pasti selalu menjadi sisi terpanjang itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku alias sisi miring. Jadi sisi miring itu pasti akan menjadi sisi yang terpanjang. Nah, kita akan cek nih bagaimana perbandingan sisi-sisi dari segitiga tersebut dari sisi yang paling pendek ke sisi yang paling panjang. Kayak gitu. Sekarang coba dicermati dulu. Seperti apa sih perbandingannya? Oke, masing-masing anak silahkan dicermati, silahkan mencermati dulu. Habis ini akan saya tanya, habis ini saya akan minta buat presentasi bagaimanakah perbandingan sisi-sisi dari segitiga tersebut. Ya, apakah tetap atau berubah-ubah? Lalu kalau tetap bagaimana perbandingannya, kalau berubah bagaimana perbandingannya? Gitu. Dah, saya kasih waktu, mau minta berapa nih? 5 menit? Nggak cukup ya 5 menit. Oke deh ya, 10 menit, 10 menit. 10 sampai 15 menit lah.
Oke, silakan diobservasi, didiskusikan sama temennya. Nanti kalau kalian saya tunjuk terus ternyata nggak bisa, nanti saya minta tolong teman yang lain buat membantu.
Ini share screen-nya saya hentikan ya. Kalian, karena nanti abis ini kan kalian yang presentasi. Jadi kalian lihat filenya di HP kalian masing-masing. Abis ini nanti saya akan minta 3 sampai 4 orang dari kalian buat presentasi. Silahkan disiapkan gambarnya. Ini misalkan kalian pakai gambar ini terus di-share ke teman-teman kaliannya gitu. Di-share, masa share screen ya? Itu boleh. Atau pakai kalian gambar lagi terus disampaikan bagaimana kesimpulannya gitu juga boleh, bebas. Terserah kalian. Oke, bisa dipahami ya? Halo? Bisa dipahami? Siap, Bu. Siap, sakit. Bye. Ya, Bu. Ya. Rehan, jangan ditinggal tidur loh ya saya. Aman kan? Enggak, Bu, aman, Bu, aman. Oke. Oke, karena ini kayaknya saya kurang bagus nih, saya coba join pakai 2 device ya ini. Coba sebentar, saya coba pakai HP juga. Cek, cek. Coba, kalau begini lebih clear nggak suara saya? Atau sama aja? Siap, Bu. Ya, Clear Bu, itu ya? jelas, Bu. Jelas, jelas. Oke, oke. Yaudah, dilanjutkan dulu. Siapkan presentasinya.
Presentasi pertama nih, nomor absen 16 deh. Nomor absen 16 saya ngaku. Siapa nih? Nomor absen 16. Sebelum saya cek loh. Mending aku duluan daripada saya cek absen. Yudi. Gimana? Oke. Gimana? Bisa dimulai? Halo, tes? Oh, terima kasih ya, Mbak ya. Halo? Ayo cek. Bisa kita mulai? Ayo, nomor absen 16 siapa? Halo, nomor absen 16? Oke, nggak ada yang ngaku. Baiklah, kalau gitu saya tunjuk aja langsung di sini. Ayu Wulandari. Pokoknya kalau saya tunjuk, kemudian tidak menjawab, berarti saya alpha. Oke, ayo Wulandari, silahkan. Bisa dipresentasikan sekarang bagaimana kesimpulan dari sisi perbandingan dari sisi segitiga yang ukuran sudutnya istimewa seperti yang sudah saya katakan tadi. Untuk yang pertama adalah segitiga yang ukuran sudutnya adalah 30, 60, 90. Sama yang kedua adalah, yang pertama dulu aja deh, yang 30, 60, sama 90. Bisa dipresentasikan coba Ayu. Pakai gambar tadi boleh. Gimana? Ayo, silakan. Bisa dipahami Ayu? Ini dijelaskan caranya mengetahui atau bagaimana, Bu? Dijelaskan. Jadi nanti perbandingan sisi-sisinya jadinya seperti apa gitu. Di sini tadi kan sudah ada 3 segitiga kan? Nah, untuk segitiga pertama, bagaimana perbandingan sisi-sisinya? Termasuk bagaimana cara menentukan sisinya. Kalau dua sisi yang lain sudah diketahui, berarti bagaimana cara menentukan sisi yang lainnya gitu. Jadi saya mau tahu apakah dari case yang sudah saya kasihkan tadi kalian bisa paham maksud dari teorema Pythagoras tadi apa, terus kemudian bagaimana aplikasinya ke sudut juga gitu. Jelas, Ayu? Presentasikan aja yang tadi. Oke, silakan share screen ya. Oke, silakan dimulai.
Sudah muncul, Bu. Oke, sudah. Oke, silakan. Ayu. Yang lain perhatikan, nanti kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ke Ayu. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya yang tanya. Oke ya? Oke, silakan Ayu dimulai. Ya, baik, Bu. Yang pertama untuk mencari siku-siku, besar sudut siku-sikunya. Di sini diketahui sudut C sebesar 30 derajat. Sedangkan sudut B, sudut siku-siku sudah pasti sebesar 90 derajat. Jadi, kita mencari sudut A dengan cara 180 dikurangi 90 ditambah 60. Kita sudah mengetahui sudut A sebesar 60 derajat. Siku-siku B kita mencari luas BC dengan rumus Pythagoras. Fadila coba lebih di zoom lagi bisa nggak? Biar tampilannya lebih gede, jadi teman-teman bisa ngelihat lebih jelas lagi. Itunya, dibuat 100. Nah, kayak gitu lebih gede, kayaknya lebih oke. Jadi cukup buat 1/3 sama keterangannya, oke. Oke, Good, baik, Bu. lanjut. Lanjut. Sekarang kita tinggal masukkan nilai yang sudah diketahui di gambar tersebut. Sudut AC diketahui sebesar 8 cm. AB diketahui sebesar 4 cm.
Kita sudah mengetahui besar sisi BC sebesar 4/3. Kemudian kita sederhanakan perbandingan yang sudah ini nilai 4 bagi 4/3 bagi 8 disederhanakan dibagi Itu dibagi dibanding dengan 4. bacanya. Sorry, saya interupsi sebentar. Bacanya bukan dibagi, tapi dibanding. Gitu ya, karena ini perbandingan, bukan bagian. Gitu. Sebenarnya konsepnya sama, cuma namanya beda aja. 4/3. Heeh. Iya, Pak Ibu. 4/4/3 dibanding 8 disederhanakan dibagi dengan 4 dengan hasil 1/3 dibanding 2. Ini yang dijelaskan yang segitiga 1 apa semuanya, Bu? Oke, harusnya semuanya. Habis itu nanti ada kesimpulan dari situ. Jadi dari 3 case segitiga dengan ukuran sudut 30, 60, 90, nanti kamu akan tahu bagaimanakah perbandingan sisi-sisinya. Apakah tetap 1/32 ataukah berubah gitu. Dan dari situ kamu bisa menyimpulkan. Tetap. Saya minta. Kesimpulannya apa? Perbandingannya tetap ya. Jadi 1, 2, 3. Semuanya tetap. Oke, good. Oke, thank you Fadila. Jadi kesimpulannya ya, Re, kalau kita punya suatu segitiga, segitiganya adalah segitiga siku-siku. Segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kemudian ukuran sudutnya adalah 30, 60, 90. Maka perbandingan sisi-sisinya, kalau kita mulai dari sisi yang terpendek gitu, sisi yang terpendek, terus sisi yang agak panjang, sampai ke sisi yang paling panjang, itu nanti ukurannya akan tetap. Berapa besarnya? 1/3 banding 2. Jadi, kalau kalian punya suatu segitiga yang dengan ukuran yang sama, dengan ukuran sudut yang sama, salah satu sisinya saja sudah diketahui, berarti kalian bisa menentukan sisi lainnya.
Kayak gitu. Oke ya, clear ya? Oke, next kita akan coba ke aplikasinya seperti apa, tapi kita lanjutkan dulu untuk segitiga yang ukuran 45 sama 90. Oke, saya minta sekarang untuk yang presentasi adalah hmm, sebentar. Ada Zaki nggak? Halo, Zaki? Halo, Zaki? Mirzam Zaki? Halo? Tes, tes, tes. Ini kalau nggak jawab berarti saya alpha absen ya. Oke, nggak ada. Baik, Yudi kalau gitu. Yudi aja deh. Halo, Yud. Halo, Yudi. Oke, Yudi bisa dengar suara saya? Halo. Halo, Yud. Halo, Yudi. Oke. Arif deh kalau gitu. Ada Arif? Halo. Arif ada nggak? Ada, Bu. Oke, Rif. Ayo coba presentasikan seperti yang disampaikan oleh Fadila tadi, cuman konteksnya kamu bukan di segitiga 30, 60, 90, tapi di 45, 45, 9. Oke, sudah siap? Nanti langsung share screen saja. Oke, Arif bisa dipahami? Bagaimana, Bu? Halo? Halo. Oke, silakan presentasikan sama seperti yang disampaikan oleh Fadila tadi, cuman segitiganya beda. Jadi kalau Fadila tadi dia pakai segitiga 30, 60, 90, sekarang kamu pakai segitiga yang size-nya adalah 45, 45, 90. Bu, permisi. Tadi yang presentasi Ayu. Sorry kok Fadila. Iya, Ayu maksud saya. Sorry yuk. Oke, halo Arif, bisa dengar? Dipresentasiin yang apanya, Bu? 45, 45. Perbandingan sisinya seperti apa kalau kita punya bentuk yang seperti itu? Seperti yang disampaikan Ayu tadi. Di situ kan tadi kan kamu sudah punya kan dua jenis segitiga. Segitiga yang pertama itu size-nya ukuran sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat sama 90 derajat. Nah, untuk yang sekarang silakan kamu cari bagaimanakah perbandingan sisinya untuk segitiga yang ukuran sudutnya adalah 45, 45 sama 90. Rif, minta yang oh, Mirza, Mirza Azmina. Halo? Oke. Sinta? Halo, Sinta? Halo, cek, Sinta?
Oke. Ayu masih bisa dengar suara saya? Halo, Ayu. Iya, Bu. Oke, Ayu silakan dilanjutkan untuk segitiga yang selanjutnya. Untuk segitiga yang selanjutnya silakan. Iya, Ayu Pak. aja kalau gitu. Oke. Share screen lagi ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Sudah terlihat jelas. Oke, bisa dimulai sekarang? Ya, baik, Bu. Oke. Bisa di zoom agak lebih gede lagi. Di zoom aja, di zoom. Oke. Oke. Coba di share screen lagi. Share screen-nya hilang. Iya, Bu, sebentar. Oke. Sudah terlihat, Bu. Agak zoom sedikit. Zoom, lebih zoom. Zoom in. Oke, cukup. Kita sekarang mencari besar sudut. Ini sudah diketahui sudut B sebesar 90 derajat. Sudut karena sudut CB dan sudut BA sama besar, jadi
sehingga kita dapat mengetahui ukuran sudut A sebesar 45 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C 45 derajat. Agak susah ya, ayo buat ngetiknya. Coba Iya, Bu. kamu pakai equation. Pakai apa, Bu? Ini buat Iya, pakai ini. buat function. Coba klik ini, kalau kalian mau klik bebas, coba di sebelah kiri, kiri atas, kiri atas, kiri atas. Nah, itu ada equation, bawahnya file. Udah, tadi kamu udah insert. Insertmu Iya, ini. mana? Insert, Ini. insert equation. Nah, ke kanan, kanan. Insert kanan, kanan, kanan atas ada equation kan? Lebih ke situ. Nah, udah kamu ketik coba di situ. Ngetik 2x gitu coba. Ntar kalian jadinya lebih bagus. Coba ketik 2x gitu. X. X-nya X kecil dong. Tuh, bagus kan? Iya, Bu. Nah, kamu pakai itu. Kok unik? Coba. Saya dulu. Equation, oke. Ini code latex, oke. Nah, dari situ, ntar kalau kamu, ini buat pengalaman yang lain juga, kalau kamu mau buat pecahan, bisa langsung tanda slash, jadi 2/x gitu jadinya 2. Kalau nggak mau, di sebelah atas, di sebelahnya simbol-simbol itu ada, nah, itu ada fraction kan, coba diklik Iya. fractionnya. Nah, itu fraction di situ nanti kalau kamu klik itu jadi pecahan. Sebelah, nah itu ada macam-macam kan. Pecahnya mau dibuat kayak gimana? Kayak gitu. Terus sebelahnya ada script. Script itu buat pangkat. Buat mau nulis X1, X2. Nah, itu ada di situ. Ada berbagai macam bentuk. Terus radikal itu akar. Jadi akarnya macam-macam di situ. Coba tuh, ada akar yang polosan, terus ada akar berapapun di situ kamu bisa. Terus common radikalnya itu yang bawah tuh. Kita punya
terus ditambah. Nah, di sebelahnya ada akar yang lainnya tuh. Di sebelahnya ada integral. Nanti kalau kalian udah kelas 2 nanti kita belajarnya integral itu. Terus di sebelahnya ada sigma, ada yang macam-macam. Pokoknya kalian kalau mau nulis notasi dalam matematika, gunakan equation. Nggak usah pakai gitu. Oke, udah. Silahkan boleh dilanjutkan. Ayu. Kita sampai jam berapa sih waktunya? 8.45, Bu. Kita sampai 8.45 ya? 8.45 ya? Iya. Oke. Oke. Ya sudah, lanjutkan Ayu. Habis ini setelah Ayu presentasi, kita cut. Pekan depan akan saya jelaskan. Jadi untuk landasan teorema Pitagorasnya kan kita sudah bisa. Teorema Pitagoras udah bisa, terus perbandingan sudut-sudutnya udah bisa. Pekan depan akan saya lanjutkan yang perbandingan trigonometrinya seperti apa. Tapi biarkan Ayu lanjut dulu tentang perbandingan sisi-sisi segitiga dengan sudut 45 sama 90 derajat. Oke, silakan Ayu. Oke Ayu, itu sebenarnya biar cepat kamu tinggal 5 per, tulis per biasa aja. Ntar kamu spasi jadinya per 2. Coba itu kamu hapus, 5 per 2-nya coba. Ini kita coba ya, coba 5 per 2-nya kamu hapus. Udah, del semua. Nah, tulis 5. Terus garis miring. 2. Kamu spasi. Oh. Jadi kan? Iya. Juga gitu. Kalau kamu mau nulis pangkat, coba. Ini buat latihan yang lain juga. Hapus semuanya coba. Nggak usah pakai itu bisa. Jadi coba kamu tulis 5. Sorry. Ctrl Z. Oke, boleh. Ctrl Z, oke. Tulis 5. Ketik langsung 5. Terus ada tanda topi di situ, di atasnya 6. Shift 6. Di keyboard,
yang angka 6 itu kan di atasnya ada topi tuh. Nah, 2. Tulis 2 coba. Pasinen. Tuh, jadi kan? Jadi itu cara cepatnya nulisnya kayak gitu. Oke, Oke, sorry. Ayo coba dipercepat aja. Kesimpulannya apa tuh? Kalau kita punya segitiga dengan sisinya adalah, dengan sudutnya 45, 45, 90, bagaimana kesimpulannya, Ayu? Berubah, Bu. Berubah? Jadi khusus untuk yang 45, 45, 90, jadi kalau kita punya suatu segitiga siku-siku dengan ukuran sudutnya adalah 45, 45, 90, bagaimana ukuran sudutnya? Ukuran sisinya. Perbandingan sisinya maksud saya. Berapa banding berapa? Jadi bagaimana? Kalau kita punya suatu segitiga siku-siku dengan ukuran sudutnya adalah 45, 45, 90, perbandingan sisinya berapa? 1, gitu kan? 1 dibanding 1 dibanding berapa? Akar 2. Kalau tadi sudutnya adalah, kalau tadi sudutnya ukurannya 30, 60, 90, maka sisi yang kita punya, perbandingan sisinya itu adalah
1 dibanding akar 3 dibanding 2. Tapi kalau ukuran sudutnya adalah 45 dibanding kalau ukuran sudutnya adalah sudut 45, 45, 90, maka perbandingan sisi yang kita dapatkan adalah 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Thank you. Terima kasih banyak Ayu yang sudah menjelaskan pagi hari ini yang tetap semangat. Yang lainnya juga belajar ya. Jadi seperti itu tadi kalau kita mau menuliskan suatu persamaan di Word. Nah, itu juga berlaku kalau kalian mau menuliskan di PowerPoint atau kalian menuliskan di Microsoft yang lainnya. Pokoknya kalau Microsoft itu pasti seperti itu. Fitur equation-nya masih lengkap dan bagus. Kalau kalian nulisnya dokumen secara online, nah itu yang agak susah. Kalau dokumen secara online, dia tidak menyediakan equation, jadi kita harus pakai equation yang lainnya, terus di paste kayak gitu, di copy paste gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk yang lainnya juga yang sudah setia join di kelas matematika yang hari ini Alpha. Semoga pekan depan bisa masuk dalam kondisi yang baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makannya dijaga, vitaminnya yang teratur. Jam kita sudah habis ya, harusnya kita selesai 8.45 ya. Oke, baiklah kalau begitu. Pekan depan saya akan lanjutkan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, loh Bu, kenapa Bu nggak langsung perbandingan trigonometri aja gitu? Nggak bisa langsung, karena yang barusan itulah yang menjadi landasan perbandingan trigonometri untuk pekan depan gitu. Jadi yang barusan, materi barusan dari segitiga siku-siku istimewa yang barusan kita pelajari, itulah yang akan menjadi fondasi kita dalam menentukan perbandingan trigonometri di pekan depan. Oke, baiklah kalau begitu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Silakan kalian istirahat dulu. Nanti jam 9 masuk lagi ya. Oke, tetap jaga kesehatannya, dijaga semangatnya juga. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Selamat pagi. semuanya.